Selamat datang di channel Tom Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Setelah di video sebelumnya kita membahas saham-saham yang hijau di saat IHSG turun, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang saham-saham yang ikut merah, saham big cap khususnya, yang ikut merah atau nggak naik alias stagnan di saat IHSG turun tipis. Ada saham apa saja yang bisa dicermati untuk hari Senin, tanggal 14 Februari 2022. Yang pertama ada saham Telkom, kemudian BMRI, BRPT, BRIS, Inco, dan yang terakhir ada saham Pegas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Telkom. Telkom kemarin ditutup turun 10 poin atau minus 0,22% ke harga 4450. Ada 1,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 580 M. Asing net buy kemarin. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker DX, AK, dan juga KZ. Dari segi teknikal, Telkom kemarin ditutup merah, sempat jebol resist tapi tidak mampu bertahan, dan akhirnya closing di angka 4450. Nah, karena merah di resist, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastiknya juga hampir membentuk dead cross, maka untuk hari Senin Telkom masih beresiko turun alias koreksi dengan titik yang bisa cermati ada di antara 4400 sampai 4350. Cermati di titik-titik ini apakah mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul bisa mulai cermati untuk beli, namun bila ternyata koreksi 4350 dijebol, maka Telkom beresiko untuk turun lebih lanjut untuk nutup gap ya, terutama di sini kan ada gap di antara 4280 sampai 4340. Jadi ada risiko di bawah turun hingga 4280. Namun bila ternyata yang terjadi sebaliknya, berdasarkan besok Telkom ternyata hijau, maka cermati di titik 4510 apakah ditembus apa enggak. Kalau misalkan tidak mampu dijebol, maka masih beresiko koreksi lagi ke bawah. Namun bila ternyata dijebol, apalagi kalau misalkan titik 4550 ini ditembus, closing di atas ini, maka berpeluang menuju ke 4800. Yang kedua ada saham BMRI atau Bank Mandiri. BMRI kemarin ditutup stagnan di angka 7725, ada 407.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 314 M. Asing ya sama, masih net buy juga, dan sudah net buy sejak tanggal 2 hingga kemarin. Dari transaksi broker secara keseluruhan cukup seimbang, namun ada distribusi yang sangat tipis ya, yang dipimpin oleh broker YU dan juga OD. Dari segi teknikal, BMRI kemarin sempat nyentuh resistnya, disentuh aja openingnya di sini, kemudian turun sebelum akhirnya closing di angka 7725. Nah, BMRI apabila ternyata besok masih mampu hijau, apalagi closingnya di atas 7775, maka ada peluang menuju ke 8000. Namun bila ternyata besok lanjut merahnya, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastiknya sudah masuk area overbought dan hampir membentuk dead cross juga, maka ada risiko turun. BMRI di bawah turun yang pertama bisa cermati lagi di 7625, cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih lanjut turun, maka ada risiko di bawah hingga ke 7500. Di sini Anda bisa cermati lagi. Ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific. BRPT kemarin ditutup turun 35 poin atau minus 3,3% ke harga 1025. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 123 M. Meski turun, asing nyatanya kemarin net buy cukup besar dan sudah net buy sejak tanggal 3 Februari hingga kemarin. Dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AKBP dan juga BK.
Dan bila kita lihat dari segi teknikal, BRPT kemarin sempat naik dan menyentuh resist yang ada di 1090, namun kemudian koreksi dan malah ditutup merah. Bila kita lihat dari indikator stokastiknya juga kemarin sudah membentuk dead cross, jadi kecenderungannya lebih besar untuk koreksi lagi. Dengan titik yang bisa cermati, apabila ternyata memang Senin benar-benar turun, Anda bisa cermati lagi di titik 1000, cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih dijebol 1000, tekanan jual masih tinggi, maka bisa dibawa turun lebih lanjut. Anda bisa cermati lagi di 960. Itu skenario bila BRPT turun. Namun bila ternyata di luar prediksi alias BRPT kemarin besok hijau, maka titik yang bisa cermati ada di sini 1060. Dan ternyata masih mampu naik, Anda bisa cermati lagi di 1090, mampu dijebol atau enggak. Selanjutnya ada saham BRIS. BRIS kemarin ditutup stagnan di angka 1670. Ada 92.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi hanya 15M. Asing kemarin juga net sell tipis. Bila kita lihat dari transaksi broker, meski begitu ada akumulasi meskipun tidak besar ya, yang dilakukan oleh broker LG. Dari segi teknikal, BRIS kemarin sempat koreksi, namun kemudian mantul dan akhirnya closing di 1670. Untuk besok di hari Senin, apabila BRIS ternyata besok ditutup hijau, apalagi closingnya di atas 1680, closingnya di atas ini, maka BRIS masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 1730 dan berikutnya ada di 1805. Namun bila ternyata besok masih merah, maka Anda bisa cermati lagi di 1630 sekitar sini, mantul apa enggak. Kalau misalkan mantul, bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata masih dijebol supportnya, ada risiko di bawah turun hingga ke 1560. Selanjutnya ada saham Inco atau Vale Indonesia. Inco kemarin ditutup turun tipis 20 poin atau minus 0,41% ke harga 4780. Ada 93.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 44M. Asing kemarin juga net buy. Dari transaksi broker, meski begitu secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK dan juga LG. Dari segi teknikal, Inco kemarin tutup merah, sempat menyentuh resist di 4840, tapi juga sempat jebol support yang ada di 4770. Closingnya ada di 4780. Bila kita lihat dari indikator stokastiknya juga masih cukup di bawah ya, jadi masih ada peluang untuk naik. Namun ini masih belum konfirmasi melanjutkan kenaikan atau malah koreksi lagi. Bisa cermati untuk hari Senin. Bila ternyata hari Senin itu mampu naik, apalagi kalau bullish engulfing, Anda bisa cermati apakah 4840 dijebol atau enggak. Kalau misalkan mampu dijebol, ada peluang menuju ke 4930. Namun bila ternyata merah, Anda bisa cermati lagi di sini sedikit titik di bawahnya ya, di 4770. Bila ternyata mulai ada pantulan, Anda bisa mulai cermati untuk beli. Namun bila ternyata masih dijebol bawahnya, maka ada risiko di bawah turun ke 4700-an. Yang terakhir ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Pegas kemarin ditutup turun 5 poin atau minus 0,36% ke harga 1375. Ada 265.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 36,5M. Asing kemarin akhirnya net buy setelah net sell sejak tanggal 27 Januari hingga tanggal 10 Februari. Dari transaksi broker, secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker NI, CC, dan juga AI. Dari segi teknikal, Pegas kemarin ditutup merah
namun sudah mulai mendekati support. Di sini ada support yang ada di 1360. Nah, karena sudah dekat support, Anda bisa cermati apakah di titik 1360 ini mantul apa enggak. Kalau misalkan ternyata mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Resikonya ya nanti bisa dibawa turun lagi ke 1360, namun peluangnya misalkan lanjut naik setelah besok Senin hijau, kemudian lanjut naik, peluangnya bisa menuju ke 1405. Di sini cermati dijebol apa enggak. Kalau misalkan mampu dijebol, maka berpeluang lanjut ke 1430 sampai 1450. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati, khususnya saham big cap yang dibahas dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa siapkan trading plan dan jangan lupa mengatur money management sehingga siap kapan waktunya cut loss, kapan waktunya buy, kapan waktunya hold, dan juga kapan waktunya sell. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.